Tuhan, terima firman-Mu. Kasih-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Yesus, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Baik Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, siapkan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Bardosi. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Bapa yang baik, pagi hari ini Engkau sungguh baik ya Tuhan, memberikan kami Tuhan kesehatan yang baik pagi hari ini untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut kebenaran-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami, memberkati kami Tuhan. Dan terima kasih untuk semua jemaat kudus-Mu yang sudah hadir bersama-sama kami di sini untuk mengucap syukur dan juga belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih atas kehendak-Mu yang sangat mulia bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita teruskan lagi. Ya. Mari kita teruskan lagi saudaraku untuk merenungkan terus, memahami dengan lebih baik lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita datang pada pengetahuan akan kebenaran untuk terus meneguhkan keyakinan kita tentang kasih karunia Allah yang sempurna, memelihara, memberkati kehidupan kita. Kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Galatia, kitab yang sangat terberkati. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke kitab Korintus. Kita akan baca lagi, tetap menjadi dasar perenungan kita dari kitab Galatia ayat per ayat. Kita akan telusuri terus Bapak Ibu Saudara untuk melengkapi pengetahuan kita yang baik, pengetahuan yang benar ya tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya akan membaca sekali lagi dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi saya baca di ayatnya yang ke-7, ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dari Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus begitu gigih terus membela kebenaran Injil Kristus supaya tetap kokoh berdiri tegak di dalam pemberitaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dia sangat mengawasi betul Bapak Ibu Saudara, di dalam jemaat-jemaat yang dia layani, jangan sampai ada yang mengkelirukan, jangan sampai ada yang menyimpangkan berita sukacita Injil Kristus yang sangat luar biasa yang sudah dia sampaikan, yang menjadi dasar pengharapan daripada semua jemaat orang kudusnya Tuhan. Dan kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus berkata dia adalah sebagai master builder atau sebagai ahli bangunan yang cakap mengajar dan telah meletakkan dasar daripada iman kepada Kristus saat ini, yaitu iman kepada kasih karunia-Nya, iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yaitu di mana Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Rasul Paulus sangat begitu luar biasa dia mengawal dia mengawal Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berita kemurnian daripada berita Injil keselamatan ini sampai ternoda yang mungkin bisa terjadi di jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh yang tidak terus setia belajar kebenaran dan yang tergoda oleh rupa-rupa angin pengajaran yang akhirnya seperti jemaat Galatia ini mengikuti suatu Injil lain, dikatakan Injil yang berbeda. Dan sebagai resikonya kita lihat adalah Paulus katakan 2 kali di bagian ini. Paulus katakan siapa yang memberitakan yang berbeda dengan berita Injil, berita kabar baik yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dia terima sendiri dari Tuhan Yesus, dia katakan maka terkutuklah dia. Jadi resikonya begitu berat Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah soal nyawa atau jiwa, keselamatan daripada jiwa seseorang, jiwa manusia, Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita melihat lagi bagaimana sejak semula Paulus menyadari goal daripada pemberitaannya adalah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak mungkin terpengaruh dan tidak akan mungkin tergoda untuk menodai pemberitaan yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia fokus terus Bapak Ibu Saudara untuk menjaga kemurnian daripada pemberitaan Injil Kristus yang diterimanya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20, Bapak Ibu Saudara. Disinilah Rasul Paulus menegaskan nasihatnya kepada penatua, para penilik jemaat di
jemaat Efesus, ya, bahwa mereka harus terus dengan konsisten, Bapak Ibu Saudara, menjaga agar pemberitaan kasih karunia Allah kepada jemaat itu terus harus diawasi dan terus perdalam, ya, supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Dengan demikian mereka berfungsi sebagai jemaat Tuhan, dan semua pelayanan yang mereka lakukan adalah membangun tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 20, ya, Kisah Para Rasul 20. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-17, ya. Di sini judul perikopnya adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Mulai dari ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, Paulus berkata kepada para penatua jemaat Efesus, kamu tahu bahwa bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus menegaskan bagaimana dia konsisten, ya, bagaimana dia, Bapak Ibu Saudara, menjaga integritasnya, ya. Mulai dari hari pertama dikatakan dia terus dengan ayat 19 dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan sedikit tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memperjuangkan pemberitaan Injil kasih karunia ini, ya. Dan ayat 20 dikatakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Dia sangat menjaga betul bagaimana pemberitaan firman Allah secara lengkap disampaikan kepada baik para penatua maupun kepada jemaat di Efesus. Dan dikatakan, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tuh Rasul Paulus, ya, mengajar mereka dengan berbagai di berbagai momen, berbagai segmen, ya, dan secara konsisten dia memperlengkapi jemaat kudusnya Tuhan di Efesus. Paulus katakan, aku mengajar kamu, ya, dan baik di muka umum, ya, baik secara, katakan sekarang ini secara online, begitu, ya, dia sampaikan, maupun secara khusus di perkumpulan-perkumpulan ibadah-ibadah umum, ibadah-ibadah khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan, ya, di Efesus. Ayat 21 dikatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat di sini adalah supaya mereka berbalik dari kesesatan mereka, orang-orang yang tidak percaya, penyembahan-penyembahan berhala di Efesus, ya, dan menjadi percaya kepada salib Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pergi ke Yerusalem bukan karena dia terpanggil untuk memberitakan Injil Kristus di sana, tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus itu
berkali-kali mengumpulkan persembahan dari bangsa-bangsa lain, ya, dari jemaat bangsa-bangsa lain, jemaat kudus tubuh Kristus, untuk diantarkan persembahan itu, pemberian itu, ya, kepada jemaat yang sudah mengalami kemiskinan di Yerusalem, yaitu jemaat kerajaan, ya, orang-orang Israel yang percaya karena sebelumnya mereka sejak pada hari Pentakosta mereka sudah menjual harta benda mereka, menjual rumah, menjual tanah seperti Ananias dan Safira, dan karena mereka menganggap bahwa kerajaan sorga akan dilaksanakan, ya, Yesus akan mendirikan kerajaan sorga di tengah-tengah mereka sesudah kebangkitannya, maka mereka menjual semua harta benda mereka dan pada akhirnya mereka jatuh miskin, ya. Tetapi Allah punya rencana, ya, memanggil Rasul Paulus untuk membawa berita Injil kepada bangsa lain. Maka Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hatinya, dia ingin membantu jemaat-jemaat kerajaan, jemaat kudusnya Tuhan di Yerusalem, sehingga dia harus pergi ke sana, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ sekali lagi di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 saya bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, ini adalah goal, garis finish, ya, daripada tugas pelayanan daripada Rasul Paulus, dan dikatakan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, ya, bukan Injil kerajaan sorga. Tugas Petrus 12 rasul adalah untuk menyelesaikan tugas menyelesaikan pemberitaan Injil kerajaan sorga. Tetapi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan bahwa goal daripada pemberitaan dia adalah di mana dia harus menghadapi berbagai ujian dan pencobaan, ya. Dia tahu bahwa dia Rasul Paulus, saudaraku, siap menderita dan bahkan nyawanya pun siap dikorbankan asal saja dia mencapai garis finish, ya, yaitu menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jadi dari semula, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah hal yang disadari oleh Rasul Paulus. Tanggung jawabnya adalah yaitu untuk memberitakan, menyaksikan, mengajarkan, ya, Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa visi dan misi daripada Rasul Paulus yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang saat ini kita lihat, ya, sudah terhilang, ya, dari pemberitaan di dalam kekristenan, ya. Jadi sudah bukan lagi, ya, fokus dan bukan lagi mereka mengikuti teladan daripada Rasul Paulus, tetapi seperti jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat daging, yang tidak lagi memberikan dukungan yang besar terhadap terbukanya, ya, kesempatan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, tetapi mereka malah menutup pintu-pintu pemberitaan kepada Injil kasih karunia Allah, dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara tidak sejalan dengan visi misi yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dia terima
untuk diberitakan kepada semua orang, khususnya dari bangsa-bangsa lain saat ini. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus mengatakan ya di ayatnya yang ke-25 bahwa ini ada suatu tantangan baik dari dalam maupun dari luar jemaat yang sangat penting diperhatikan. Ya, di ayat 25 dikatakan, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Di sini ada Paulus menyebutkan dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah artinya tentang rencana atau program Tuhan yang dikendalikan oleh Allah, yaitu program kasih karunia-Nya, ya. Program pemberitaan Injil kasih karunia untuk membangun tubuh Kristus, ya. Itu adalah merupakan di dalam penguasaan atau di dalam kendali daripada Allah sendiri. Itu dicakup oleh ya kuasa daripada Allah sendiri, bukan Paulus yang punya kehendak untuk mengendalikan pemberitaan tentang Injil kasih karunia-Nya, tetapi Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa Paulus ya bersaksi, aku bersih dan aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi artinya di sini sungguh luar biasa Paulus terus memberitakan baik terjadi pun orang-orang yang menolak, orang-orang yang menghina Rasul Paulus dan bahkan juga yang mengancam dia, ya. Bapak Ibu Saudara, dia tetap mengasihi mereka semua dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah bahkan kepada orang yang akan binasa, dikatakan. Ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin. Nah, itu tugas daripada seorang hamba Tuhan. Tugas daripada seorang ya hamba Tuhan yang benar adalah memberitakan seluruh secara lengkap maksud daripada Allah kepada jemaat, ya. Dan kita sudah tahu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan bahwa inilah yang dikehendaki oleh Allah, ya, yaitu agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan juga yang menjadi teladan contoh yang kita ikuti saat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini Paulus menegaskan tugas daripada para pimpinan gereja tubuh Kristus supaya mereka menggembalakan jemaat yang adalah tebusan daripada darah Kristus, supaya mereka terus dididik dan mereka terus dibina, dibimbing terus untuk bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Allah sebagai jalan hidup di dalam kehidupan manusia baru kita bersama, supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Berhati-hati, awasi terus, ya. Pengajaran, awasi terus Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang diberitakan di dalam jemaat itu harus kita perhatikan terus. Karena dikatakan di sini, bahkan dikatakan serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah jemaat itu untuk ya menggoda dan menjatuhkan mereka seperti yang terjadi di jemaat Galatia. Ya, jadi itu adalah bukan prasangka daripada Paulus, tetapi
itu adalah fakta kenyataan dalam pengalaman dia semasa hidupnya ya sebagai Rasul Tuhan, ketika dia memberitakan dan memelihara ya menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Dan ada di ayatnya yang ke-31 dikatakan, ayat 30 ya, ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paulus ini sangat luar biasa saudaraku. Dia benar-benar ya dengan segenap jiwa raganya dia terus ya Bapak Ibu Saudara tidak pernah berhenti ya, dia terus memberitakan ya kebenaran firman Allah, menggembalakan, menjaga mereka terus ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan tadi di situ bahwa sekarang dia menyerahkan ya jemaat, menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan kepada firman kasih karunia Tuhan yang berkuasa membangun kamu ya dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana penggembalaan itu harus dilakukan ya Bapak Ibu Saudara? Dengan memberitakan dengan lengkap, dengan terus konsisten memberitakan kasih karunia Allah, seluruh firman Allah yang dibagi dengan tepat ya Bapak Ibu Saudara, itu harus terus didengarkan oleh jemaat, diperdengarkan kepada mereka. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara Paulus menggembalakan jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam firman kebenaran itulah ya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Firman kebenaran itulah yang membuat jemaat itu tetap bisa setia kepada Tuhan. Ya, bukan kuasa daripada seorang pemimpin gereja, bukan kuasa daripada seorang hamba Tuhan, tetapi kuasa Allah di dalam kebenaran firman yang terus diberitakan, itulah yang menggembalakan oleh Roh Kudus yang menjaga hati daripada setiap jemaat supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Karena itulah maka kita lihat kemarin di dalam 1 Korintus pasal 1 Paulus sudah menyampaikan ya supaya setiap orang yang sudah percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan, dia sudah berdiri di atas pondasi yang kokoh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Posisinya berjalan dalam kehidupannya, tetapi harus memperhatikan bagaimana ia terus membangun kehidupannya ya di atas, dikatakan dengan bahan-bahan yang benar-benar ya bisa dipertanggungjawabkan dalam pengajaran yang benar, sehingga dikatakan seperti emas, perak dan batu permata yang bisa membuat bertahan terus ya Bapak Ibu Saudara dan bernilai di hadapan Tuhan, nilai yang kekal ya. Jadi bukan seperti kayu, rumput kering dan jerami ya, walaupun bertumpuk-tumpuk tetapi itu tidak ada nilainya ya. Walaupun hebat luar biasa penampilannya Bapak Ibu Saudaraku, tapi kalau diuji dengan kebenaran firman kasih karunia Kristus, semuanya itu berakhir dengan kekecewaan ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa lagi dikatakan di ayat 33, Paulus katakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja
untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa Rasul Paulus ini, ya, dia menjaga integritasnya sangat luar biasa. Dia tidak mau membebani siapapun, Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi kebutuhannya dan pelayanannya. Benar-benar dia bekerja menunjukkan keteladanannya, bahwa kasih karunia Allah menyanggupkan dia. Karena Bapak Ibu Saudaraku, dia menjaga kemurnian pemberitaan Injil itu. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, apabila ya hal-hal yang bersifat duniawi sudah menjadi sasaran tujuan misi daripada pelayanan, maka itu adalah tanda-tanda daripada kejatuhan dari kasih karunia Allah. Sehingga Rasul Paulus di sini menjaga betul, Bapak Ibu Saudara, dia benar-benar secara lengkap menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan sanggup memberikan dia apa yang dia perlukan. Amin. Sangat bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini bisa menjaga ya integritas daripada setiap hamba Tuhan untuk tetap dengan jujur dia memberitakan Injil kasih karunia Allah dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Memberi di sini tidak selalu berkaitan dengan materi, ya, tidak selalu berkaitan dengan finansial Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kita memberi dalam arti kita menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, ya, dan tanpa mengharapkan apapun imbalan daripada mereka, karena Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan kepada kita segala apa yang kita perlukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu tugas yang sangat mulia, sangat luar biasa, ya. Jadi Paulus memberikan contoh itu, dan dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-36, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, ya, para pelayan yang bertemu dengan dia, ya, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa mereka begitu akrab dalam kesatuan hati mereka, kerinduan mereka untuk terus diajar oleh Rasul Paulus itu terpancar dari di mana mereka sangat sedih ketika Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus itu menggembalakan banyak jemaat, ya. Dia harus memberitakan Injil, terus berkeliling dari jemaat ke jemaat, dari kota ke kota, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di sini kita melihat yang paling fokus kita perhatikan tadi adalah goal daripada pelayanan pemberitaan daripada Rasul Paulus adalah dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat memberitakan sampai akhir berita Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan memelihara visi misi yang besar ini, ya. Benar-benar itu adalah kehendak Tuhan yang akan dipelihara di dalam pelayanan kita, sebagaimana yang Paulus katakan, kehendak Allah di dalam 2 Timotius pasal 4 kita lihat, Paulus berhasil ternyata, Bapak Ibu Saudara, dipelihara oleh Tuhan sampai titik terakhir di mana dia dikatakan telah memelihara iman dengan sempurna,
Kita lihat di dalam 2 Timotius maksud saya. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-5, 6, mulai dari ayat 6. Ya, bisa dari ayatnya yang ke-5. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-5. Kita lihat ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus menjelang di akhir hidupnya. Tetap sama konsisten Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Dia tidak bergeming dan dia tidak kendor ya Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak pernah sedikit pun kendor semangatnya dalam memberikan nasihat kepada para pelayan-pelayan ya. Di sini dalam hal ini Timotius yang masih muda, dia katakan supaya dia harus bersabar menderita dan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6 kita lihat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Sampai rambut putih dia Bapak Ibu Saudara. Ya, menjelang akhir hidupnya pun dia yang selalu dia ingat dan yang selalu dia sadari adalah bagaimana supaya berita kasih karunia Allah, kabar baik, Injil kasih karunia Allah, keselamatan, hidup yang kekal yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Rasul Paulus tetap setia kepada kebenaran itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak, begitu besar persoalan, tantangan yang dihadapinya, tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benar-benar bahwa motivasi dia, ya tujuan dia sadari betul bahwa semata-mata adalah untuk terpanggil untuk menyelesaikan sampai akhir tugas pemberitaan, yaitu mengabarkan Injil kasih karunia Allah. Salib Kristus, kuasa salib Kristus, kasih yang sempurna yang dinyatakan oleh Allah melebihi daripada semua berita apapun yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang paling berharga, yang sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Melebihi dari berita apapun itu. Nah, karena itu kita lihat di ayatnya yang ke-7. Ini adalah ya keberhasilan, ini adalah kesuksesan daripada Rasul Paulus ya, karena dia setia kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan memang itulah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah ya. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ya, sangat luar biasa bahwa Paulus katakan dia menyadari sejak dari awal bahwa dia sedang menjalankan pertandingan. Ya, pertandingan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, ya berarti akan ada yang menang, ada juga yang kalah. Allah menghendaki supaya semuanya menang, tetapi tidak semua setia kepada kebenaran itu. Ya, ada saja orang-orang yang memberikan hatinya dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, dan akhirnya mereka terjerat ya kepada hal-hal yang tidak bernilai, tapi mereka ingin memuaskan keinginan mereka sendiri. Tapi Rasul Paulus, apakah dia dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat dikatakan tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Luar biasa. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, dia di dalam pertandingan iman ini dia sampai kepada garis finish.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan dia menerima sorak-sorai ya, aplaus daripada malaikat-malaikat di sorga bahwa rencana Tuhan ternyata tidak bisa digagalkan, akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang selalu setia di dalam kerinduannya untuk terus memberitakan pekerjaan Allah, yaitu memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah merupakan suatu pertanda yang sangat besar bahwa orang-orang yang bersemangat di awal-awal Bapak Ibu Saudara di dalam kasih karunia ini mesti berhati-hati. Karena apa? Karena godaan-godaan itu Bapak Ibu Saudara tidak sedikit, dan jangan di awal-awal bersemangat, tetapi harus terus konsisten. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidaklah menjadi contoh yang baik. Banyak ya orang-orang di sekitar pelayanan Rasul Paulus, mereka Bapak Ibu Saudara tidak tahan uji. Karena apa? Mereka membiarkan hati mereka, membiarkan diri mereka tergoda oleh keinginan-keinginan daging, dan akhirnya mereka tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, dan mereka sangat mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Jadi bisakah kita dipercaya? Ya, bisakah kita dipercaya apabila kita terus konsisten di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini? Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus telah membuktikannya sampai garis finish. Ya, sampai garis akhir, sampai gol terakhirnya, Tuhan memelihara dengan sempurna. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu. Ada Roh Kudus yang menolong kita, ada firman Allah. Yang penting adalah datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran, belajar terus akan kebenaran kasih karunia-Nya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntun hati, pikiran, jiwa, dan roh kita, bahkan seluruh jiwa raga kita. Tuhan akan membimbing sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan terus memperlengkapi kehidupan kita supaya kita bisa menyaksikan kebenarannya, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian pagi hari ini, di akhir pekan ini. Ya, sampai jumpa lagi kita besok di dalam pertemuan ibadah minggu kita. Dan terima kasih, satu minggu berjalan, saudara-saudaraku selalu konsisten, ya, selalu setia, bangun di pagi hari, sementara yang lain masih tidur nyenyak. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah siap untuk memuji-muji Tuhan dan memberitakan kebenaran firman-Nya, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya saudara-saudaraku, ya, di dalam setiap pekerjaan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percaya Tuhan yang melipat gandakan semuanya menjadi berkat yang besar dan sukacita damai sejahtera bagi kita, bagi keluarga kita, bagi semua orang yang terhubung dengan kita semuanya. Makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, sukacita kita pun makin bertambah-tambah di dalamnya. Diberkatilah semuanya saudara-saudaraku, ya, pada pagi hari ini, baik yang ada di dalam Zoom meeting kita maupun yang mengikuti melalui live streaming, ya, Facebook. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di akhir pekan ini Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan lancar dalam pemeliharaan Tuhan. Satu minggu berjalan ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dengan begitu nyata kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Menolong kami semua untuk fokus terus ya Bapa, mempercayai panggilan Tuhan untuk kehidupan kami, supaya kami selalu menyambut kebenaran firman-Mu setiap saat, karena di dalam firman kasih karunia itulah kekuatan kami. Kami tidak mempunyai kemampuan sendiri, kami tidak memiliki pengetahuan sendiri, tetapi kami bergantung kepada kebenaran kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang selalu setia mengikuti pemberitaan firman Allah.
di dalam program Saat Teduh kami Tuhan Yesus. Kiranya Bapa di surga semakin bertambah-tambah orang yang setia, yang terus konsisten ya Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan dan bahkan memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang hari ini sudah bersama-sama memuji-muji Engkau, memuliakan-Mu Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Sampai pada akhirnya kami percaya Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Karena kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan pertolongan di dalam Roh Kudus, memberkati dan selalu mengayomi dan memelihara hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, salam Bapak Ibu Saudaraku, salam kudus. Sampai kita berjumpa besok di dalam pertemuan ibadah minggu kita. Amin, terima kasih. Selamat pagi ya.